Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini Ustadz bisa menyapa kalian. Semoga semuanya ya khususnya kelas 9 ini dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Baik anak-anakku, untuk tahun ini insyaallah Ustadz Apri akan bersama belajar dengan kalian dengan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, jadi meskipun saat ini masih pandemi corona ya, kita tetap untuk bisa melaksanakan belajar dari rumah ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bisa menjadi generasi yang bermasa depan. Baik, langsung kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik anak-anakku kelas 9 semuanya, masuk ke PowerPoint yang pertama, pertemuan 1 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sangat penting sebagai generasi muda. Kita berada di tanah Indonesia, makan dari tanah Indonesia, minum dari air Indonesia. Sudah sepatutnya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, salah satunya bagaimana kita memahami ya Pancasila sebagai dasar negara kita agar kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang sosialnya, partisipasinya, gotong royongnya tinggi ya di masyarakat, bangsa, negara maupun agama. Ya, untuk kelas 9 insya Allah nanti bersama Ustadz Apri ke depan kita belajar bersama. Nah, di kelas 8 itu sudah kalian pelajari ya. Ini masih ingat ya? Insya Allah masih ingat ya, nggak ada yang lupa. Hakikat Pancasila ya, Pancasila sebagai dasar negara, artinya ini dasar ya bagaimana pejabat yang berkuasa melaksanakan kebijakannya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, penyelenggaraan negara itu tidak boleh melenceng atau menyimpang dari Pancasila. Contohnya apa? Contohnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi seorang kepala negara itu harus mengayomi semua suku, ras, agama manapun. Ya, tidak boleh kita menyampingkan salah satu agama. Dia harus berdiri di atas Pancasila. Keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan ya, kekuatan bangsa Indonesia. Untuk Pancasila sebagai pandangan hidup, ya ini artinya pandangan hidup ke depan, nilai norma yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Ya, jadi dulu Indonesia, Pancasila itu sebenarnya nilai-nilainya sudah ada, seperti gotong royong, religius, ya, adat istiadat, gitu. Jadi pandangan hidup, ya, suatu pandangan berkaitan dengan norma, nilai, tujuan, ya, yang menjadi khas perilaku warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia terkenal ramah, lemah lembut, bahkan jiwa infaknya ya, jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Apalagi di musim corona seperti ini, banyak sekali bantuan sosial yang terjadi di masyarakat. Listrik gratis, adanya sebulan 600.000, bahkan ada pengusaha-pengusaha yang menyumbang banyak. Terus ketika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Ya anak-anakku, ini yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Ini 1945 sampai 1959. Kita lihat ini Ustadz contohkan satu gambar ya, bendera PKI, Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang ya di Indonesia.
Karena apa? Ya, pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila ini sangat dilarang. Pemberontakan PKI, ya. Kalian pernah lihat filmnya juga kan? Para jenderal dibunuh tengah malam, ya itu dimasukkan ke lubang buaya. Dan tujuan utama PKI itu mendirikan negara Soviet Indonesia, menjadi negara yang tadinya ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ya, ini berhasil digagalkan oleh para pahlawan kita. Terus yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam. Ya, ini juga ingin mendirikan negara dengan dasar syariat Islam. Terus yang ketiga pemberontakan Republik Maluku Selatan, terus pemerintah revolusioner Republik Indonesia, terus Angkatan Perang Ratu Adil, ya, APRA, bukan APRI, ya, APRA. Ini semuanya lebih ke separatisme, ya, dari pemberontakan pemerintah RMS, PRRI, APRA itu lebih ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus untuk selanjutnya masa Orde Bung Karno dari 1959 sampai 1966. Ya, itu di situ ada beberapa peristiwa. Dekret Presiden 5 Juli. Ya, dengan dekret ini mengubah haluan politik Indonesia. Ya, ini condong kita berteman dengan komunis. Terus di situ juga ada pengangkatan presiden seumur hidup. Mustahil, ya, seumur hidup. Ya, ini juga menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Manusia pasti meninggal, ya. Maka itu terus ada juga Nasakom. Nasakom ini apa? Bukan nasi satu baskom, tapi nasionalis agama dan komunis. Agama dan komunis, ya, ini tidak bisa disamakan. Nah, sehingga ini menyimpang dalam penafsiran Pancasila pada waktu itu. Juga masih ada ideologi-ideologi komunis. Ya, ini masa Orde Lama, tapi Bung Karno baik, ya, pada waktu itu karena lingkungan sekitar, ya, pada prinsipnya Bung Karno adalah the founding father kita, presiden kita yang pertama. Ya, pada lingkungan-lingkungan orang-orang sekitarnya yang agak menyimpang, ya, dari prinsip-prinsip Pancasila. Orde Baru, ya, ini Pancasila menjadi asas tunggal. Jadi kalau seandainya ada rakyat yang menafsirkan Pancasila tidak sesuai dengan Pancasila versi pemerintah pada waktu itu Pak Harto, maka itu akan dicari oleh tentara kepolisian. Tidak boleh kita itu menjadi oposisi yang mengkritik. Ya, pada waktu itu dibungkam kritikan. Kebebasan pers di Brandel, ya, yang Ustadz baca di beberapa literatur. Terus pelanggaran HAM ya juga ada. Jadi dari masa ke masa pelanggaran HAM juga ada. Nah, ini terjadi puncaknya adalah krisis ekonomi. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini reformasi, mahasiswa, buruh, tani, rakyat menduduki Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu. Penyimpangannya itu, ya, Pancasila, adanya pelanggaran HAM. Nah, ini terus juga ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tetapi sekali lagi, ya, Presiden Soeharto juga orang baik, karena memang sistemnya, lingkungannya pada waktu itu seperti itu. Ya, jadi semua presiden sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, ya. Jadi kita patut bangga mengapresiasi presiden-presiden yang sudah memimpin bangsa Indonesia. Karena memang kelamaan dari 66 sampai 98 tuh berapa tahun coba? Ya, berapa tahun tuh? Ya, itu lama, puluhan tahun, ya. Terus untuk masa reformasi 98 sampai sekarang, nah ini diawali dengan Pak Habibie, ya, sampai sekarang Pak Jokowi, itu juga masih banyak sekali tantangan-tantangan Pancasila.
Ya ini seperti separatisme masih ada ya di Papua, radikalisme, ya ini terorisme ya itu masih ada. Nah, ini contoh-contohnya gambarnya. Ya ini Papua, terus ini juga terorisme ya Densus 88. Nah, untuk saat ini juga kita ditambahkan dengan gelombang budaya barat sangat pesat sekarang. Ya, yang menyimpang. Ya, budaya-budaya kebebasan seperti narkoba, seperti pornografi, seperti yang lainnya. Ya, nih, ini juga sangat menyimpang kalau tidak sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terus yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itu bahkan isu-isu sekarang ya banyak sekali ada yang demo-demo terkait dengan HIP, undang-undang RUU HIP, haluan ideologi ya Pancasila. Banyak yang kontra, banyak yang berseberangan. Masa Pancasila dimasukkan ke undang-undang padahal adalah Pancasila itu adalah hukum dasar tertinggi. Terus di situ ada Eka Sila, ada Trisila. Nah itu. Satu sisi ada yang pro karena itu akan memperkuat badan pembinaan ideologi Pancasila BPIP. Nah, kita lihat nanti sebagai generasi muda kita juga harus bisa melihat ini dengan jernih, ya sampaikan demo-demo dengan baik, ya jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Ya, jadi masa reformasi juga Pancasila, bahkan juga Pancasila di masa reformasi kurang sosialisasi generasi muda, kurang tersentuh. Makanya ada pejabat, bagaimana Pancasila disosialisasikan, dikampanyekan lewat TikTok, ya dikampanyekan lewat media sosial. Nah, sebenarnya tanpa dikampanyekan pun, Ustadz juga sudah melihat bagaimana Pancasila nilai-nilainya sudah berjalan, seperti ketuhanan yang Maha Esa, ya. Banyak anak-anak muda yang sholat, beribadah kepada Allah gitu. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab, tersentuh hatinya. Banyak saudara kita yang mungkin terkena dampak ekonominya karena di lockdown, ya kita bantu, ya itu banyak ya. Oke, itu saja anak-anakku semua terkait penjelasannya. Ya, kedepannya silakan untuk buku referensi karena sudah dibeli buku Intan Pariwara ini. Alhamdulillah kelas 9 ini semester 1 dan semester 2 lengkap. Semester 1 ada 3 bab, semester 2 ada 3 bab. Insya Allah tidak akan membebani kalian ya. Kedepannya lewat YouTube kita bisa oke ya. Terus lewat Google Form latihan-latihan soal juga bisa ya. Itu anak-anakku semuanya. Ya, anak-anakku itu tadi pembelajaran kita terkait dengan Pancasila ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.